warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan materi tentang perlawanan terhadap bangsa barat. Sebelum memulai materinya, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka kenalan. Maka dari itu, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Rizka Aprilia Putri, Sani Diva Aulia, Kavita Herdania, dan Hidayatullah Fadli. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kebudayaan Islam dan Kolonial yang diampu oleh Bapak Dr. Sudrajat SPD MPD, Ibu Primanisa Inayati Aziza MPD, dan Bapak Hanif Nur Rohim MPD. Berikut pemaparan materinya. Perang Padri adalah perang yang terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 hingga 1837. Perang Padri ini dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Pada fase pertama, dimulai gerakan kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli-patroli Belanda. Bulan September 1821, pos-pos Simawang menjadi sasaran serbuan kaum Padri. Sementara itu, pasukan Belanda setelah berhasil menguasai seluruh lembah tanah datar, kemudian mendirikan benteng di Batu Sangkar yang kelak terkenal dengan sebutan Front van der Kapellen. Perlawanan kaum Padri muncul di berbagai tempat. Tuanku Pasaman memusatkan perjuangannya di Lintau dan Tuanku Nanrence memimpin pasukannya di sekitar Baso. Pada tahun 1823, pasukan Padri berhasil mengalahkan tentara Belanda di Kapau. Kemudian kesatuan kaum Padri yang terkenal adalah yang berpusat di Bonjol. Pimpinan mereka adalah Peto Syarif. Peto Syarif inilah yang dalam sejarah Perang Padri dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Pada fase kedua, pada tahun 1825, di Jawa mulai berkorban perang Diponegoro. Belanda menilai bahwa perang Diponegoro lebih berbahaya daripada perang Padri. Bagi Belanda, tahun tersebut digunakan untuk sedikit mengendorkan ofensifnya dalam perang Padri. Upaya damai diusahakan sekuat tenaga. Kolonel de Stours, penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat, berusaha mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh kaum Padri untuk menghentikan perang dan sebaliknya perlu mengadakan perjanjian damai. Pada tanggal 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Padang. Isi perjanjian Padang itu antara lain yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Suraoso, pada Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Yang kedua yaitu kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Yang ketiga, kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang sedang melakukan perjalanan. Yang keempat, secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Plakat panjang. Plakat panjang adalah pernyataan atau janji khidmat yang isinya tidak akan ada lagi peperangan antara Belanda dan kaum Padri. Setelah pengumuman plakat panjang ini, kemudian Belanda mulai menawarkan perdamaian kepada para pemimpin Padri. Dalam kebijakan baru ini, beberapa tokoh Padri dikontak oleh Belanda dalam rangka mencapai perdamaian. Tahun 1834, Belanda dapat memusatkan kekuatannya untuk menyerang pasukan Imam Bonjol di Bonjol. Tanggal 16 Juni 1835, benteng Bonjol dihujani meriam oleh serdadu Belanda. Agustus 1835, benteng di perbukitan dekat Bonjol jatuh ke tangan Belanda. Bulan Oktober 1837, secara ketat Belanda mengepung dan menyerang benteng Bonjol. Akhirnya Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya terdesak. Pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap. Imam Bonjol sendiri kemudian dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Lalu pada tanggal 19 Januari 1839, ia dibuang ke Ambon. Dan tahun 1841 dipindahkan ke Manado sampai meninggalnya pada tanggal 6 November 1864. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang besar yang terjadi selama 5 tahun pada tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa. Perang Diponegoro di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Pada saat itu, Belanda dipimpin oleh Hendrik Marcus de Kock dan penduduk Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pada saat peperangan, terjadi banyak penduduk Jawa yang tewas sebanyak 200.000 jiwa dan penduduk Belanda sebanyak 8.000 dan serdadu pribumi sebanyak 7.000.
Tokoh-tokoh di dalam Perang Diponegoro. Yang pertama adalah Ratu Ageng, merupakan ibu tiri dari Pangeran Diponegoro. Yang kedua adalah Patih Danurejo, yang merupakan patih yang bekerja sama dengan Pangeran Diponegoro. Yang ketiga adalah Kyai Mojo, yang merupakan pemimpin spiritual yang membantu Pangeran Diponegoro. Yang keempat adalah Pangeran Mangkubumi, yang sejak awal mendukung pemberontakan Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Yang kelima adalah Pakubuwono VI, yang merupakan seseorang yang membantu dan mendukung Pangeran Diponegoro. Latar belakang terjadinya Perang Diponegoro secara khusus, yang pertama adalah provokasi Belanda untuk membuat jalan yang menerobos tanah Pangeran Diponegoro dan membongkar makam para leluhur. Yang kedua adalah Diponegoro tersingkir dari kekuasaan karena telah menolak untuk berkompromi dengan Belanda, lebih memilih untuk ke Tegalrejo. Secara umum, yang pertama adalah pemasangan patok oleh Belanda untuk pembangunan jalan yang melintasi tanah dan makam para leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Yang kedua adalah bangsawan kecewa karena Belanda menghapus sistem penyewaan tanah oleh para bangsawan kepada petani yang mulai terjadi pada tahun 1824. Yang ketiga adalah adanya rasa kekecewaan dari kalangan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang selanjutnya adalah wilayah Kesultanan Mataram yang semakin sempit dan para raja sebagai pengusaha pribumi yang mulai kehilangan kedaulatan. Selanjutnya adalah Belanda ikut campur tangan dalam masalah kesultanan. Selanjutnya, sebagian dari bangsawan kecewa karena Belanda tidak mengikuti adat istiadat keraton. Yang terakhir adalah kehidupan rakyat yang semakin menderita dengan adanya kerja paksa dan membayar pajak. Proses terjadinya Perang Diponegoro. Perang Diponegoro memimpin atas pasukan dengan perang gerilya, di mana Gubernur Jenderal Van der Capellen menjalankan strategi yaitu mendirikan benteng di setiap tempat yang ia kuasai untuk mempersempit gerakan dari pasukan Diponegoro. Karena melemahnya kedudukan Pangeran Diponegoro menyebabkan ia menerima tawaran untuk perundingan dengan Belanda di Magelang. Perundingan tersebut gagal sehingga gagal dalam mencapai kata sepakat, yang membuat Pangeran Diponegoro ditangkap dan dipindahkan ke Manado, kemudian dipindah lagi ke Makassar. Perang ini berlangsung selama 5 tahun dan membawa dampak yang membuat kekuasaan wilayah Yogyakarta dan Surakarta berkurang dan banyak menguras kas Belanda. Akhir dari Perang Diponegoro. Yang pertama, untuk menghadapi Perang Diponegoro, Belanda harus menarik pasukan yang dipakai untuk perang di Sumatera Barat. Pada saat itu, Belanda sedang menghadapi perang besar yaitu Perang Patri. Akhirnya, Belanda harus melawan kedua belah pihak itu dan belakangan bersatu untuk berbalik melawan kolonial Belanda. Sehingga pada akhirnya Perang Jawa menjadi akhir dari perlawanan dari seluruh bangsawan Jawa pada waktu itu. Setelah perang berakhir, jumlah penduduk menyusut. Berakhirnya masa penjajahan, maka berakhirlah segala kesusahan para rakyat yang terus kerja paksa dan membuat mereka semakin susah dan sengsara. Semuanya dilakukan untuk menciptakan kedamaian di negara Indonesia. Selanjutnya adalah Perang Patimura. Perang Patimura merupakan bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda yang terjadi di Maluku pada tahun 1817. Perang ini dipimpin oleh Thomas Matulessy yang dikenal dengan nama Kapiten Patimura. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh perlawanan Perang Patimura. Yang pertama yaitu Thomas Matulessy atau Kapiten Patimura, seorang pemimpin perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah Belanda. Ia pernah menjadi tentara Korps Ambon yang terlatih dalam berperang. Ia dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia yang gagah berani dan ulet dalam membela tanah airnya. Yang kedua adalah Christina Martha Tiahahu, anak perempuan dari Kapiten Paulus Tiahahu, salah satu pemimpin perjuangan Maluku. Ia turut serta dalam perang bersama ayahnya dan pasukan Patimura menghadapi Belanda. Ia gugur dalam pertempuran di Pulau Nusa Laut pada umur 17 tahun. Ia juga diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia yang berani dan cinta tanah airnya. Yang ketiga adalah Thomas Patiwail, salah satu pejuang Maluku yang menjadi pengikut setia Kapiten Patimura.
Ia terlibat dalam berbagai pertempuran melawan Belanda di berbagai tempat. Ia ditawan oleh Belanda bersama dengan Kapiten Patimura dan dihukum gantung di Benteng Victoria pada tanggal 16 Desember 1817. Dan selanjutnya adalah latar belakang terjadinya Perang Patimura. Salah satu faktor yang melatar belakangi perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura terhadap penguasa kolonial Belanda adalah adanya ketidakadilan dalam bidang ekonomi dan sosial. Rakyat Maluku harus tunduk pada kebijakan monopoli perdagangan, pelayaran hongki, dan kerja paksa yang merugikan mereka. Selain itu, pemerintah kolonial juga ingin menutup sekolah-sekolah desa dan memberhentikan guru untuk mengurangi pengeluaran. Rakyat juga diharuskan menyumbang garam, ikan asin, dan kopi untuk kapal-kapal perang Belanda yang singgah di Ambon. Sementara itu, harga hasil bumi yang mereka jual sangat rendah dan pembayarannya sering ditangguhkan, serta adanya sikap arogan dan sewenang-wenang dari Residen Saparua van der Burg. Yang selanjutnya adalah dampak dari perlawanan Patimura. Dampak dari perlawanan Patimura adalah bahwa rakyat Maluku berhasil menunjukkan semangat juang dan patriotisme mereka dalam melawan penjajahan Belanda. Perang Patimura ini juga mengakibatkan kerugian besar bagi Belanda, baik dari segi materi maupun moral. Dalam segi materi, Belanda harus menanggung biaya untuk mengirim pasukan bala bantuan dan membangun kembali benteng-benteng yang hancur. Sedangkan dalam segi moral, Belanda harus menghadapi kritik dan protes dari masyarakat internasional atas kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan terhadap rakyat Maluku. Yang selanjutnya adalah perlawanan rakyat Bali tahun 1906. Latar belakang pertama ada hak tawar karang, yaitu hukum yang menyatakan setiap kapal yang terdampar di pantai-pantai Bali, maka kapal beserta isinya menjadi hak kerajaan. Yang kedua, tuntutan hapus hak tawar karang. Belanda menuntut kerajaan Bali untuk menghapus hak tawar karang karena menurutnya hak tawar karang itu tidak masuk akal. Yang ketiga, yaitu tuntutan monopoli perdagangan. Belanda memonopoli perdagangan di Bali. Belanda menuntut agar kekuasaannya diakui Raja Bali. Tuntutan tersebut ditolak oleh Bali sehingga terjadilah peperangan. Selanjutnya ada invasi Belanda. Belanda melakukan invasi karena hak tawar karang yang menurutnya sangat tidak masuk akal. Yang selanjutnya yaitu perebutan kerajaan Buleleng. Belanda semakin gencar untuk melakukan perebutan wilayah agar tidak ada lagi provokator pemberontakan yang bisa memicu semangat rakyat Bali. Yang terakhir yaitu rakyat tidak terima rakyat Bali. Rasa tidak terima rakyat Bali. Bali tidak diterima, dijajah dan diserang oleh Belanda sehingga Bali menolak kedatangan Belanda. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh perang Bali. Yang pertama ada I Gusti Ngurah Rai, yaitu pahlawan nasional yang memimpin dalam perang Puputan dan memimpin pasukan Ciwanara dan wafat pada tanggal 20 November 1946. Dimakamkan di Candi Mang Tahanan di Bali. Selanjutnya ada I Gusti Ketut Jelantik, yaitu patih kerajaan Buleleng dan berperan dalam perang Jagaraga. Ucapan beliau yang masih dikenang yaitu apapun tidak akan terjadi selama aku masih hidup, aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negeri ini. Yang terakhir yaitu I Gusti Ngurah Pindah, yaitu pengiring I Gusti Ngurah Rai dalam perang gerilya, dan beliau juga merekam peristiwa perang Bali dengan menulis buku yang berjudul Perang Bali yang Bersahaja. Yang terakhir yaitu kronologi perang Bali. Yang pertama, awal perlawanan pada 1843, Belanda menuntut dan melakukan perjanjian kontrak antara raja-raja Bali seputar penghapusan hak tawar karang, dan I Gusti Ketut Jelantik menolak tegas tuntutan tersebut. Begitu pula I Gusti Ngurah Rai, dan terjadilah perang antara Bali dan Belanda. Selanjutnya, proses perlawanan Belanda memblokade pantai Buleleng dan dari pantai pasukan Belanda menimbai istana Raja Buleleng dengan meriam, dan Belanda satu persatu daerah sekitar istana seperti Banjar Bali, Banjar Jawa, Banjar Penataran, dan Banjar Delok Moten. Yang terakhir yaitu akhir perlawanan pada
pada 1849, Belanda kembali dan menyerang benteng Jagaraga dan Karangasem, dipimpin oleh Mayor Jenderal Michel dan Van Swieten. Dan akhirnya benteng Jagaraga jatuh di tangan Belanda. Perang tersebut disebut Perang